Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno dalam mata pelajaran PPKN dan anakku semuanya kelas 8 SMP ITA Salam Sanden dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum pembahasan kita awali dengan baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dari awal sampai akhir pembahasan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak semuanya menjadi lebih paham. Amin. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Next, lanjut. Dari beberapa pendapat tokoh tentang Undang-Undang Dasar, yang pertama dari L.C. van Apeldoorn menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sudah pernah kalian bahas bersama. Konstitusi itu ada dua, konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi yang tertulis menurut Apeldoorn. Sedangkan Undang-Undang Dasar ini menjadi sumber hukum tertinggi di negara kita Republik Indonesia. Itu peraturan apa saja harus bersumber pada Undang-Undang Dasar ini. Tidak boleh bertentangan. Sedangkan hukum yang tidak tertulis sudah pernah saya jelaskan, yaitu disebut konvensi. Contohnya di negara kita, konvensi atau hukum yang tidak tertulis ini, konstitusi yang tidak tertulis, yaitu pidato kenegaraan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR, yaitu konvensi. Itu juga masuk konstitusi yang tidak tertulis, terpelihara, selalu dilakukan. Kemudian pendapat tokoh yang lain tentang Undang-Undang Dasar yaitu E.C.S. Ghandi menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka, tugas-tugas pokok badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Itu menurut Wade. Sedangkan yang ketiga menurut Meriam Budiarjo menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Itu menurut Meriam Budiarjo. Next, lanjut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia oleh kala itu BPKI, BPUPKI ya, yang membentuk, kemudian ditetapkan oleh PPKI, itu merupakan bentuk konsekuensi dari proklamasi kemerdekaan atau bentuk konsekuensi dari diproklamasikannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru. Kemudian juga merupakan wujud kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai apa? Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Itulah dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Oke. Itu makna seperti itu, bentuk konsekuensi diproklamasikan kemerdekaan sehingga munculnya
suatu negara baru, yaitu negara Indonesia. Wujud kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur sebagai apa? Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Lanjut. Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi sebagaimana yang dikatakan Meriam Budiarjo, yaitu organisasi negara isinya. Artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul di antara lembaga tersebut. Mengatur mengisi adanya hak-hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Prosedur mengubahnya Undang-Undang Dasar gimana dicantumkan di situ. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, seperti tidak munculnya kembali seorang diktator atau pemerintahan yang kejam, seperti yang zaman dahulu adanya kerajaan pemerintahan yang kejam, jangan sampai muncul. Dan memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ini semuanya termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu memuat itu ada semuanya. Tinggal kita kaji, termasuk cita-cita itu dalam pembukaan yang dijabarkan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Lanjut. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan istimewa menurut Meriam Budiarjo. Karena apa? Karena undang-undang dibentuk, Undang-Undang Dasar ini dibentuk ya menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Karena badannya juga berbeda yang membentuk, yaitu BPPKI, dibentuk pada masa itu. Kemudian bersidang, setelah selesai pengelaksan tugas sidangnya membentuk, dibubarkan, diganti. Undang-Undang Dasar dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap sesuatu yang luhur karena istimewa. Undang-Undang Dasar adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Juga Undang-Undang Dasar ini memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memuat garis besar dan tujuan negara. Naik. Sejak era reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah mengalami perubahan 4 kali. Pertama itu perubahannya tahun 1999 pada sidang tahunan MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua tahun 2000 pada sidang MPR, sidang tahunan MPR yaitu tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga tahun 2001 pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November. Dan perubahan keempat tahun 2002. Ini pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Itu perubahan yang telah terjadi sejak era reformasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam upaya apa? Untuk menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan atau ketatanegaraan. Sehingga konsekuensi dari perubahan itu adalah berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya, karena telah dirubah dari yang aslinya. Yang nampak lembaga yang dihilangkan dalam perubahan itu yaitu Dewan Pertimbangan Agung DPA yang dulunya ada, setelah diadakan perubahan setelah reformasi itu 4 kali perubahan itu hilang, nggak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung, dan munculnya lembaga baru yang dibentuk setelah adanya perubahan, yaitu Komisi Yudisial. Itu sekarang ada. Kemudian Mahkamah Konstitusi atau MK itu juga ada. Itu lembaga baru negara yang muncul setelah adanya
perubahan dari Undang-Undang Dasar sebagai tuntutan dari adanya reformasi. Itu perubahan-perubahan, dan dari pasal-pasalnya pun berubah. Yang tidak berubah hanyalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu memang sudah menjadi konsensus, menjadi kesepakatan nasional yang tidak bisa diubah-ubah. Demikian pembahasan kali ini tentang lebih dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.